Ingatlah, kebisingan bersifat sementara, seperti kembang api, terang dan keras, tetapi cepat berlalu. Sebaliknya, keheningan itu seperti gravitasi. Ia tidak berteriak, tetapi menarik perhatian Anda. Itu membebani pikiran, hati, dan jiwa mereka. Inilah sebabnya keheningan Anda lebih menghantui mereka dibandingkan dengan ciuman dari kekasih baru mereka. Mereka berpikir bahwa menggantikan Anda akan menghapus jejak Anda. Namun, tidak ada yang dapat menghapus kenangan yang terukir dalam hati. Tidak mungkin menutupi matahari dengan cangkir kertas. Keheningan Anda adalah matahari. Ia membakar semua tirai yang mereka coba gunakan untuk menyembunyikan kenyataan. Dan inilah yang sulit mereka terima. Setiap senyum baru, setiap gambar yang mereka unggah, setiap tawa yang terdengar sedikit berlebihan, semuanya hanyalah sandiwara. Mereka berperan dalam drama yang berjudul "Saya Sudah Melanjutkan Hidup". Namun penonton mengetahui kebenarannya, dan jauh di dalam hati mereka pun mereka menyadarinya. Mereka merindukan kesunyian Anda, karena kesunyian itu memiliki bobot dan kekuatan. Itu menunjukkan apa yang telah mereka hilangkan, dan itu membuat segala hal baru yang mereka dapatkan terasa hampa. Perhatian dari kekasih baru mereka seolah permen, manis saat itu, tetapi tidak memuaskan rasa lapar. Sementara keheningan Anda seperti piring kosong di meja. Setiap kali mereka melihatnya, mereka teringat makanan yang telah mereka buang. Teman-teman, penolakan selalu menimbulkan rasa sakit. Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa saya tidak cukup? Mengapa mereka beralih ke orang lain? Tetapi ingatlah, kadang penolakan bukan disebabkan oleh kekurangan Anda, melainkan karena ketidakmampuan mereka untuk melihat nilai yang ada di depan mereka. Mereka menukar emas dengan kilauan yang sementara. Keheningan Anda adalah badai yang datang setelah pilihan buruk mereka. Karena diam bukanlah kelemahan. Diam adalah kekuatan. Diam berarti berkata, saya tidak perlu menjelaskan diri saya kepada Anda. Saya tidak perlu memohon kepada Anda untuk mengerti. Diam adalah kekuatan seseorang yang mengetahui harga diri mereka. Jadi peganglah diammu dengan bangga. Jangan merusaknya. Jangan terburu-buru mengisinya, karena keheningan Anda tidak kosong. Itu penuh dengan kekuatan dan martabat. Itu diisi dengan kekuatan yang membuat mereka kehilangan tidur, sementara Anda menjadi lebih kuat. Ingatlah, diamnya Anda bukanlah kelemahan. Itu adalah senjata terhebat Anda. Mereka akan menginginkannya lebih dari perhatian apapun yang mereka dapatkan saat ini. Mari kita mulai. Nomor 1, ingatlah ini. Mereka tidak bisa melarikan diri dari penolakan. Ketika seseorang menolakmu, mereka menyimpan harapan dan naskah yang ada di pikiran mereka. Mereka ingin melihat penampilan dari dirimu, berharap bahwa penderitaanmu mengalir seperti air dari gelas yang pecah. Mereka menunggu kamu untuk mengejar, untuk membuktikan diri. Mereka ingin melihat harga dirimu runtuh di bawah penolakan mereka, karena itu membuat mereka merasa lebih baik. Namun ketika kamu tidak mengikuti peran yang mereka tentukan untukmu, dan malah mundur dan diam, kamu merobek naskah mereka. Kamu meninggalkan mereka dengan panggung kosong. Panggung kosong itu terasa menyakitkan, karena diam bukan berarti tidak ada. Kehadiranmu terasa lebih kuat. Carl Jung pernah mengatakan, sampai Anda membuat alam bawah sadar menjadi sadar, itu akan mengarahkan hidup Anda, dan Anda akan menyebutnya takdir. Pikirkan tentang hal itu. Ketika kamu menghilang dalam keheningan, kamu membangkitkan sesuatu yang tidak disadari dalam diri mereka. Awalnya mereka tidak menyadarinya. Mereka tertawa, menggulir layar, mencium kekasih baru, mengunggah senyum baru. Namun di balik itu, ada sesuatu yang mulai bergerak. Ketidakhadiranmu memiliki makna tersendiri. Bukan hanya sekadar pergi. Keheninganmu menjadi cermin yang memantulkan semua hal yang tidak ingin mereka lihat dalam diri mereka. Saat mereka memperlakukanmu dengan buruk, saat mereka meremehkan nilaimu, dinginnya penolakan mereka. Tanpa suaramu, mereka mendengar kembali pilihan mereka sendiri. Inilah mengapa keheningan terasa menakutkan. Manusia tidak suka kekosongan. Pikiran kita mendambakan penutupan dan resolusi. Itu sebabnya cliffhanger di film membuat kita frustrasi. Kita perlu tahu apa yang terjadi selanjutnya. Dan saat kamu pergi dengan tenang, tanpa drama, tanpa mengejar, kamu menjadi titik temu utama dalam pikiran mereka. Kamu menjadi bab yang belum selesai, pertanyaan yang belum terjawab.
Mereka terjaga di malam hari memikirkanmu. Mengapa kamu tidak berjuang untuk mereka? Mengapa kamu tidak mencoba? Mengapa mereka merasa lebih banyak yang hilang daripada yang mereka dapatkan? Dan keheningan tidak menjawab. Itu hanya bergema. Bayangkan memasuki katedral setelah paduan suara pergi. Udara terasa berat. Suara langkah kakimu memantul dari dinding. Kamu hampir bisa mendengar hantu, lagu-lagu yang biasa mengisi tempat itu. Begitulah rasanya ketidakhadiranmu bagi mereka. Kamu adalah katedral, dan keheninganmu adalah gema yang tidak ingin pergi. Kekasih barunya mungkin bisa bernyanyi, tetapi suaranya tidak sama. Kekasih barunya mungkin bisa menyentuh, tetapi tidak bertahan lama seperti dirimu. Karena gema tidak mudah menghilang. Keheninganmu membuat setiap kenangan tentangmu terasa lebih kuat. Dan inilah kebenarannya. Mereka tidak akan mengakuinya kepada siapapun, bahkan kepada diri mereka sendiri. Awalnya, penolakan terasa seperti kemenangan bagi mereka. Mereka merasa kuat dan bebas, membayangkan kamu menderita, menunggu, terjebak. Namun ketika kamu tidak memberi mereka apapun, ketika kamu menghilang, mereka ditinggal sendirian dengan pikiran mereka, dan tidak ada yang bisa menghindar dari pikiran itu untuk waktu lama. Jung memperingatkan kita bahwa apa yang kita tekan akan kembali lebih kuat, dan keheninganmu adalah rasa ingin tahu yang tertekan. Awalnya mereka bisa mengalihkan perhatian dengan gangguan, tetapi lambat laun suaranya semakin keras. Mereka ingin tahu, mereka ingin melihatmu tunduk untuk membuktikan bahwa mereka penting. Ketika kamu tidak melakukannya, gema mulai melahap mereka. Beberapa dari kamu mungkin bertanya, jika keheningan begitu kuat, mengapa sulit untuk dipertahankan? Karena keheningan membutuhkan kekuatan. Kamu harus menghadapi ketidaknyamanan sambil menyadari bahwa mereka mungkin salah memahami. Mereka mungkin mengunggah lebih banyak, tertawa lebih keras, memamerkan kekasih baru untuk memancingmu. Mereka mungkin melemparkan bayangan diri mereka ke arahmu, berharap kamu bereaksi. Setiap bagian dari tubuhmu mungkin ingin berteriak, "Lihat aku masih di sini." Namun disinilah stoicisme mengajarkan kita tentang pengendalian. Kaum Stoa percaya bahwa kita tidak mengendalikan tindakan orang lain, tetapi hanya apa yang kita pilih untuk tanggapi. Ketika kamu memilih untuk diam, kamu memilih untuk menguasai doronganmu. Ya, itu akan sulit. Pikiran akan membisikkan keraguan. Bagaimana jika mereka melupakanmu? Bagaimana jika mereka benar-benar move on? Bagaimana jika keheninganmu tidak berhasil? Namun tanyakan pada dirimu sendiri, mengapa mereka masih mengintip profilmu? Mengapa mereka masih bertanya kepada teman bersama tentangmu? Mengapa mereka masih teringat padamu jika mereka benar-benar sudah move on? Karena keheninganmu telah melaksanakan tugasnya. Ketidakhadiranmu lebih jelas daripada kehadiranmu. Kekasih baru mereka hanya kebisingan latar belakang. Kamu adalah gema yang tidak bisa mereka hindari. Dan inilah kebenaran yang paling memberdayakan. Keheningan tidak hanya menghantui mereka, tetapi juga menyembuhkanmu. Sementara mereka berputar dalam rasa ingin tahu, kamu tumbuh dalam kekuatan. Sementara mereka bertanya-tanya apa yang kamu lakukan, kamu benar-benar melakukannya. Sementara mereka mencari validasi, kamu memupuk martabat. Itu paradoksnya. Mereka semakin menginginkanmu, sementara kamu semakin tidak membutuhkannya. Mereka kehilangan tidur sementara kamu menemukan kedamaian. Mereka berputar sementara kamu membangun. Dan ketika keadaan berbalik, dan itu selalu terjadi, bukan kamu yang akan menoleh ke belakang. Itu pasti mereka. Dan mereka akan menyadari bahwa penolakan tidak mengikatmu. Itu justru mengikat mereka. Jadi teman-temanku, peganglah diammu seperti pedang. Biarkan itu menghancurkan ilusi mereka. Biarkan itu bergema dalam pikiran mereka, hingga mereka tidak tahan lagi. Dan ketika mereka akhirnya kembali, dan mereka pasti akan kembali, itu bukan karena kamu memohon, tetapi karena keheninganmu berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun yang bisa kamu ucapkan. Katakan ini bersamaku sekarang juga, jangan besok, jangan nanti. Ketik di kolom komentar dan wujudkanlah. Akulah gema. Tulislah, klaimlah, milikilah, karena kamu tidak dilupakan. Kamu adalah kesunyian yang menghantui, ketiadaan yang lebih berat daripada kehadiran, bab yang tidak akan pernah bisa mereka tutup. Nomor 2, kekasih baru mereka tidak dapat menggantikan rasa sakit yang terpendam.
Kekasih baru mereka mungkin tampak seperti sebuah jawaban, teman-teman. Tetapi sesungguhnya mereka hanyalah perban yang diletakkan pada luka yang tak kunjung sembuh. Perhatian terasa menyenangkan pada saat itu. Itu seperti gula bagi tubuh yang kelaparan. Manis, cepat, semburan energi. Tetapi gula tidak dapat menggantikan nutrisi sesungguhnya. Dan jauh di lubuk hati mereka tahu itu. Setiap kata kasih sayang yang diucapkan pasangan barunya diterima dengan mudah. Namun tidak tenggelam, itu tidak berakar. Karena rasa sakit yang ditinggalkan oleh diamu bukanlah sesuatu yang dapat disembuhkan oleh perhatian. Itu bukan permukaan, gema itu tertanam di dada mereka yang tidak akan hilang, tidak peduli seberapa banyak senyum yang mereka buat atau seberapa banyak pelukan yang mereka berikan. Mereka pikir rasanya akan sama. Mereka mengira seseorang yang baru akan menghapusmu, menimpa ingatanmu, dan menenggelamkan kehadiranmu. Namun jiwa bukanlah papan tulis yang mudah dihapus bersih. Jiwa menyimpan kesan, cara Anda berbicara, cara Anda bergerak, cara kehadiran Anda memenuhi ruangan, semua itu tertanam dalam alam bawah sadar mereka. Sekarang, tidak peduli seberapa keras orang baru ini mencoba, ada sesuatu yang hilang. Mereka tidak dapat menjelaskannya pada diri mereka sendiri, tetapi mereka merasakannya. Setiap tawa terasa dipaksakan, setiap ciuman terasa seperti teater, setiap momen gairah memudar lebih cepat dari seharusnya. Dan dalam keheningan yang menyusul, kebenaran kembali merayap masuk. Mereka merindukanmu, bukan karena kekasih barunya tidak berusaha. Seringkali penggantinya bekerja lebih keras. Mereka menghujani mereka dengan pujian. Mereka berpegangan lebih erat. Mereka mencoba mengisi lubang-lubang itu. Tetapi upaya itu justru mengkhianati kebenaran. Jika cinta itu nyata, ia akan mengalir secara alami. Jika koneksi itu benar, hal itu tidak perlu dipaksakan. Semakin keras kekasih baru itu mencoba, semakin jelas terlihat bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka bisa berpura-pura di depan umum, tetapi di balik pintu tertutup, mereka tidak bisa lepas dari rasa sakit. Anggap saja seperti lukisan palsu. Sekilas tampilannya hampir identik dengan mahakaryanya. Bagi orang yang tidak terlatih, hal itu dapat menipu Anda. Namun bagi mereka yang memegang benda asli, melihat detailnya, merasakan kehadirannya, tak ada bandingannya. Kaulah yang asli. Mereka tahu itu, meski mereka tidak mengakuinya. Kekasih baru mereka mungkin mirip dengan kekasih mereka yang dulu, tetapi warnanya tidak bersinar seterang dulu. Goresan kuasnya tidak memiliki jiwa yang sama. Dan semakin mereka menatap tiruan itu, semakin mereka mendambakan keaslian yang telah mereka buang. Carl Jung menulis tentang bagaimana jiwa manusia bergantung pada apa yang ditekannya. Apa yang kita tolak akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Mereka mungkin menepis pikiran tentangmu, tetapi usaha mereka memastikan bahwa kamu kembali lebih kuat. Itulah mengapa diammu terasa lebih berat daripada kasih sayang kekasih barunya. Sebab diam itu membawa beban misteri, beban perasaan yang belum selesai, beban dari apa yang mereka anggap biasa saja. Misteri itu membuat mereka tetap terjaga, perasaan yang belum selesai mengabaikan mereka, dan penyesalan atas apa yang pernah mereka miliki membara setiap kali hubungan baru mereka gagal. Dan inilah paradoksnya, teman-teman. Mereka mungkin berbaring di ranjang lain, tetapi mereka dihantui saat tidur. Mereka mungkin tertawa dengan wajah lain di seberang meja, tetapi dalam kesunyian di sela-sela lelucon, mereka merasakan kekosongan. Mereka mungkin memeluk seseorang yang baru, tetapi pelukan itu hanya mengingatkan mereka pada apa yang tidak lagi cocok. Hati manusia tidak dapat ditipu oleh penampilan. Ia tahu bila ada sesuatu yang hilang, dan yang hilang adalah kamu. Jadi, ingatlah ini. Keheningan selalu menang atas kebisingan. Kebisingan mengganggu, tetapi keheningan tetap ada. Perhatian memudar, namun ketidakhadiran tetap ada. Kekasih barunya mungkin membanjirinya dengan kata-kata, tetapi diamnya Anda akan bergema lebih keras. Dan ketika adrenalin cinta yang baru memudar, ketika percikan awal padam, mereka akan merasakan sakitnya. Rasa sakit yang hanya kamu ciptakan. Rasa sakit yang hanya kamu yang bisa meredakannya. Rasa sakit yang mereka pilih untuk diabaikan. Dan saat itu, teman-teman, sudah terlambat bagi mereka. Ucapkan bersama saya sekarang, dan jangan hanya memikirkannya. Ketik di kolom komentar dan wujudkanlah.
saya tidak dapat digantikan, tulislah dengan berani. Klaim itu, milikilah itu, karena sesungguhnya kamulah yang asli, yang langka, yang tak terlupakan, dan tidak peduli seberapa besar perhatian yang mereka dapatkan dari orang lain, itu tidak akan pernah menghapus rasa sakit yang ditinggalkan oleh kesunyianmu. Nomor 3, penolakan hanyalah kepicikan mereka. Penolakan teman-teman jarang sekali terjadi pada Anda. Hampir selalu tentang mereka, keterbatasan mereka, kebutaan mereka, ketidakmampuan mereka mengenali nilai ketika nilai itu ada tepat di depan mereka. Orang sering menolak apa yang tidak sepenuhnya mereka pahami. Mereka mungkin berpikir Anda terlalu berlebihan, terlalu dalam, terlalu kuat, terlalu unik, atau mungkin mereka meyakinkan diri mereka sendiri bahwa Anda tidak cukup, bahwa Anda tidak cocok dengan gambaran yang mereka bangun dalam imajinasi mereka yang rapuh. Bagaimanapun, itu tidak benar. Persepsi mereka kabur karena ego, tertutupi ilusi, dan terdistorsi oleh sensasi sesuatu yang tampak lebih cemerlang, lebih baru, lebih mudah. Namun inilah hal tentang ilusi. Mereka tidak bertahan lama. Carl Jung pernah berkata, visimu akan menjadi jelas hanya ketika kau mampu melihat ke dalam hatimu sendiri. Siapa yang melihat keluar, bermimpilah. Siapa yang melihat ke dalam, terbangun. Pada saat mereka menolakmu, mereka mencari keluar, bermimpi, mengejar, membodohi diri sendiri dengan penampilan. Mereka pikir rumput tetangga lebih hijau. Mereka mengira hal baru akan terasa lebih manis. Namun, penolakan akan berdampak buruk pada usia lanjut. Seperti susu yang dibiarkan di bawah sinar matahari, susu itu cepat basi, dan seiring berjalannya waktu mereka mulai menyadari apa yang telah hilang dari mereka. Kilauan yang baru memudar. Sensasi karena teralihkan melemah dan perlahan pikiran mereka melayang kembali kepada orang yang tidak mengemis, orang yang tidak mengejar, orang yang menghilang dalam diam. Keheningan kalian, teman-teman, bukan sekadar kesunyian, itu adalah cermin. Dan cermin tidak pernah berbohong. Hal itu mencerminkan buruknya penilaian mereka terhadap diri mereka sendiri. Itu memaksa mereka untuk melihat bahwa mungkin mereka tidak bijaksana, mungkin mereka tidak kuat, mungkin mereka tidak sekuat yang mereka pura-purakan. Mereka pikir mereka memilih yang lebih baik. Namun setiap hari yang berlalu tanpamu menyingkapkan kebenaran, mereka tidak melakukan peningkatan. Mereka menurunkannya. Mereka tidak naik level. Mereka mengundurkan diri. Dan tidak ada yang lebih menyakitkan hati manusia selain menyadari bahwa Anda pernah memiliki sesuatu yang langka dan Anda membuangnya demi sesuatu yang umum. Bayangkan seperti menukar berlian dengan kaca. Mula-mula kaca menangkap cahaya, ia berkilau, rasanya baru. Namun berikan waktu dan kebenaran akan terlihat dengan sendirinya. Goresan muncul, kilaunya memudar, nilainya turun. Dan kemudian kenangan tentang berlian itu kembali dan terbakar dengan penyesalan. Itulah jadinya penolakan Anda bagi mereka. Kesadaran yang perlahan merayap bahwa mereka menukar sesuatu yang tak ternilai harganya dengan sesuatu yang dapat dibuang. Dan pikiran itu menghina mereka lebih dari ciuman, sentuhan, atau perhatian apapun dari kekasih baru mereka. Dan inilah bagian yang tidak akan mereka ucapkan dengan lantang. Dalam keheningan, saat tak seorang pun melihat, mereka membandingkan. Mereka membandingkan kata-kata kekasih barunya dengan diamnya Anda. Mereka membandingkan senyum kekasih barunya dengan ingatan Anda. Mereka membandingkan kehadiran kekasih barunya dengan ketidakhadiran yang Anda tinggalkan. Dan setiap kali dia menang karena dia mendatangkan martabat, dan martabat menyingkapkan kesalahan mereka. Keheninganmu adalah pengingat bahwa kamu tidak perlu mengemis pada mereka. Anda tidak perlu membuktikan diri Anda. Anda tidak perlu menari untuk mendapatkan perhatian mereka. Kamu berdiri diam, kamu pergi begitu saja. Dan sekarang cermin memaksa mereka untuk mengakui bahwa mereka salah. Dan ini teman-teman adalah mengapa penolakan tidak pernah berakhir. Itu hanya uji perspektif. Mereka pikir mereka telah membebaskan diri, tetapi kenyataannya mereka membelenggu diri mereka pada penyesalan. Karena penolakan bukanlah sebuah vonis. Itu gambaran dari kepicikan mereka. Dan waktu punya cara untuk menarik kamera kembali, memperlihatkan kepada mereka gambaran utuhnya. Dan dalam gambar itu, mereka melihatmu bersinar lebih terang dari sebelumnya, saat mereka duduk dalam cahaya redup penurunan peringkat mereka. Jadi,
Jangan biarkan penolakan mereka mendefinisikan Anda. Biarkan itu menyempurnakan Anda. Biarkan itu mengingatkan Anda bahwa diabaikan tidak membuat Anda kurang berharga. Berlian tetaplah berlian, bahkan di dalam tanah. Dan ketika mereka akhirnya menyadari apa yang telah hilang, semuanya sudah terlambat bagi mereka, tetapi tepat pada waktunya untuk pertumbuhan Anda. Katakan bersama saya sekarang juga. Ketik di kolom komentar dan jadikan itu kebenaran Anda. Penolakan mereka adalah buktiku, bukti kekuatanmu, bukti nilai Anda.